Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat menyelenggarakan kelas online PKBM 5 Warna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema-tema berkaitan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, sebelum itu nama saya adalah Eko Budi Santoso. Saya adalah tutor dari PKBM 5 Warna, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema 12, yaitu Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara. Modul tema 12 ini adalah untuk modul paket C kelas 12 ya. Dan di kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran kali ini kurang lebihnya adalah peserta didik mampu menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti hak dan kewajiban politik, sosial budaya, dan ekonomi dalam konteks daerah. Baiklah rekan-rekan semua, dimanapun Anda berada, bisa diperhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar Bu Polwan, dan di sebelahnya ada gambar anak-anak sedang belajar. Bu Polwan adalah polisi lalu lintas yang sedang mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan lancar. Sedangkan di sebelahnya ada anak-anak yang sedang belajar dengan tekunnya. Apa kira-kira yang rekan-rekan semua tangkap dalam gambar ini? Mungkin dari beberapa kalian sudah menangkap ya. Bu Polwan tentunya memiliki hak dan kewajibannya sebagai polisi. Negara memberikan hak untuk Bu Polwan mengatur lalu lintas. Jika ada orang-orang yang melanggar lalu lintas, misalnya mengendarai kendaraan bermotor roda 2 tanpa menggunakan helm, tentunya Bu Polwan berhak mencegat dan menilangnya ataupun memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Sedangkan di sebelahnya ada anak-anak yang sedang belajar. Belajar adalah hak dasar yang diberikan oleh negara untuk anak-anak ataupun peserta didik di negara kita, yaitu minimal wajib belajar 9 tahun. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa semua orang, baik anak-anak, orang tua, dewasa, itu semuanya memiliki hak dan kewajiban dalam negara, dan semuanya oleh negara itu diatur berdasarkan undang-undang agar tercapai ketertiban di dalam masyarakat. Sebelum masuk ke ranah pembelajaran lebih dalam, kita tentunya harus mengetahui definisi hak. Hak, apa itu sih hak? Hak dapat disimpulkan sebuah kewenangan untuk bertindak. Seorang bisa memiliki kewenangan karena berbagai sebab, meliputi pemberian negara, aturan hukum, atau perjanjian, atau diberikan karena masyarakat menghendakinya. Kemudian ada pemberian oleh orang lain. Secara lebih rinci, hak dapat diartikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Hak dapat dikatakan sebagai kebenaran.
kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kita pada dasarnya semua manusia itu memiliki hak melakukan apapun, tapi semuanya itu ada batasannya, ada yang mengatur. Apa itu? Kalau di negara kita tentunya undang-undang yang berlaku. Dan di masyarakat pun ada namanya peraturan adat. Jika di Jawa ada adat Jawa, di Lampung ada adat Lampung, di seluruh Nusantara memiliki adat peraturan masing-masing. Selain itu, secara universal hak-hak juga dibatasi dengan namanya etika moral. Etika moral maksudnya adalah apakah kita melakukan hal itu baik ataupun buruk, seperti itu. Untuk contoh-contoh hak yang diberikan oleh negara adalah seperti yang saya tampilkan di awal tadi, yaitu Ibu Polwan sedang mengatur lalu lintas. Hak Ibu Polwan itu yang memberikan siapa? Tentunya negara memberikan hak kepada Bu Polwan untuk mengatur lalu lintas. Kemudian ada aturan hukum ataupun perjanjian. Ini biasanya saat jual beli. Pembeli dan penjual melakukan perjanjian tertulis dan pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjiannya. Jika barang yang diberikan oleh penjual tidak sesuai, tentunya pembeli memiliki hak untuk komplain kepada penjual, seperti itu. Kemudian ada pemberian atau masyarakat menghendaki. Contohnya bisa linmas. Linmas diberikan hak oleh masyarakat, diberikan mandat untuk menjaga lingkungan masyarakat agar terjadi ketertiban di masyarakat, seperti itu. Ada juga pemberian hak yang diberikan oleh orang lain. Contohnya misalnya ada satpam komplek. Nah, satpam komplek itu ataupun satpam di rumah itu bisa diberikan hak oleh pemilik rumah untuk menjaga rumahnya. Ia bisa menyetop orang-orang yang ingin masuk ke dalam rumah yang kita miliki misalnya, karena kita memberikan hak kepadanya untuk menjaga rumah kita, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah kewajiban. Ada hak, ada juga kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak. Anda memiliki hak, tapi Anda juga harus memberikan atau menyelesaikan kewajiban Anda. Misalnya seorang guru ataupun seorang kuli bangunan misalnya, dia ingin mendapatkan gaji sebagai haknya, tapi tentunya dia juga harus menyelesaikan kewajibannya sebagai kuli bangunan, yaitu bekerja, seperti itu. Contoh lain adalah membayar pajak bumi bangunan, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus membayar pajak dengan taat. Apa manfaatnya? Tentunya pajak-pajak tersebut akan dikelola oleh negara untuk berbagai hal, misalnya membayar gaji guru, membayar gaji polisi, dan semua itu adalah bentuk pelayanan publik yang kita juga dapatkan, seperti itu. Jadi ada imbal baliknya, kita membayar pajak tapi kita juga dilayani oleh negara, seperti itu. Selain itu juga kita harus menaati peraturan undang-undang. Contoh yang hal-hal yang remeh-temeh, misalnya
Di jalan tentunya kita harus menaati peraturan lalu lintas. Jangan menerobos lampu merah, pakai helm, dan lain sebagainya. Hal itu adalah bentuk kewajiban kita menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga tentunya ada dampak positif jika kita melakukan kewajiban kita. Apa yang terjadi kalau kita melakukan menaati peraturan lalu lintas secara baik? Tentunya di jalan tidak akan terjadi masalah seperti penerobos lampu merah, bisa berbahaya seperti itu. Jika kita menaati peraturan, tentunya ada kebaikan juga yang akan kita dapatkan seperti itu. Lanjut, selain hak dan kewajiban yang sebelumnya kita bahas tadi, ada juga yang namanya hak asasi manusia dan kewajiban asasi atau dasar manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang. Menurut TAP MPR nomor sekian, itu ada nomor 17 tahun 1998, hak asasi manusia tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Oleh karenanya, hak-hak atau hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada hakiki. Hakiki artinya secara hak yang secara kodrati melekat pada diri dan tidak terpisahkan pada manusia. Hak asasi ini maksudnya melekat dari sejak kita lahir sampai kita berakhir di liang lahat seperti itu. Kemudian ada yang berciri bersifat universal dan langgeng. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua, baik semua orang-orang muda, orang-orang tua, tanpa memandang status, suku, ras, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Kemudian HAM harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Artinya hak asasi manusia itu wajib dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan semuanya diatur oleh undang-undang, dan negara menjamin semua itu seperti itu. Dan yang terakhir berciri tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Maksudnya hak asasi manusia tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang lain. Artinya kita memiliki hak itu tidak boleh dirampas atau tidak bisa diperbudak. Kalau zaman dulu hak-hak orang-orang yang dijadikan budak itu dirampas, dikurangi oleh mereka yang mengaku memiliki orang-orang ataupun budak-budak tersebut. Tapi untuk sekarang tentunya tidak bisa lagi karena kita memiliki kemerdekaan masing-masing.
kewajiban asasi manusia. Nah, sebelumnya ada hak asasi manusia atau HAM, tapi selain itu juga ada juga kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah suatu yang wajib atau suatu yang harus dilakukan. Kewajiban asasi dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak kemungkinan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan pemerintah. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki oleh setiap orang. Kewajiban asasi manusia mencakup menghormati hak asasi manusia orang lain, mencegah pelanggaran HAM, memajukan dan melindungi HAM, kemudian patuh pada hukum. Contoh kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari antara lain menghormati dan menghargai orang lain, menjaga martabat orang lain, menghargai agama orang lain dan kepercayaan orang lain, menaati peraturan yang berlaku, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan lain-lain. Kesimpulan dalam materi kali ini adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan harus diingat, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, setelah kita membahas hak dan kewajiban, hak asasi manusia, terus kewajiban asasi manusia, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu untuk rekan-rekan pembelajar semua di PKPKM 5 Warna, khususnya kelas 12. Bisa dilihat gambar berikut ini. Itu terlihat ada orang-orang yang sedang berhenti ya. Namun kok ada yang salah, sepertinya berhentinya di mana ini? Kira-kira hak dan kewajiban apa yang dilanggar? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan jawabanmu di kolom komentar. Nanti akan Bapak nilai jawaban-jawabanmu. Ya, kalau bisa jangan nyontek temannya lah, karena komentarnya kan bisa dibaca semua orang. Kalaupun sama ya kata-katanya dibikin beda lah, seperti itu. Oke. Terima kasih untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita bahas pada kali ini berkah, barokah, bermanfaat untuk kita semua. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai atau dasar sila-sila pada Pancasila. Sekian, terima kasih.